Pada titik kritis dalam sejarah manusia, bumi mengalami masa kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akibat dari konflik global yang berkepanjangan dan semakin berkurangnya sumber daya alam, umat manusia menghadapi kenyataan pahit bahwa planet yang telah menjadi rumah selama jutaan tahun tidak lagi layak huni. Sumber daya air dan makanan berkurang drastis, ekosistem rusak parah, dan perang untuk merebut sisa-sisa yang tersisa mempercepat kehancuran. Perubahan iklim yang ekstrim hanya memperburuk situasi. Kota-kota tenggelam, wilayah gurun meluas, dan populasi manusia menderita. Sementara itu, teknologi luar angkasa mulai mencapai tahap di mana kolonisasi luar bumi bukan hanya impian futuristik, tetapi kebutuhan mendesak. But based on what we know from the fossil record, of all the species that have ever lived, almost all of them, more than 99%, eventually became extinct. How much longer will our species survive? Eventually, another asteroid, like the one that killed the dinosaurs, will come crashing down from space, darkening the sky with debris. A big enough impact would make it impossible for plants to grow, leading to a cascade of extinctions that would take our species out along with many others. Or perhaps our demise will come from the eruption of a supervolcano, like the one lurking beneath Yellowstone. Or maybe our continued population growth will simply overwhelm the finite resources of our planet. One way to avoid such a fate would be to spread out beyond Earth. Colonizing other planets would make it more likely that at least some of us would survive should there be a catastrophic disaster here on Earth. Science fiction is filled with stories of people traveling on rockets and living on other planets. As an evolutionary biologist, I approach this idea not as science fiction, but as a real possibility for the future. As we speak, the first steps towards creating a human colony on Mars are already underway. Mars dipilih sebagai target utama kolonisasi jangka panjang karena memiliki gravitasi yang lebih stabil dibandingkan gravitasi mikro di stasiun luar angkasa. Meskipun atmosfer Mars tipis dan berbahaya bagi kehidupan manusia, teknologi kubah dan rekayasa atmosfer memungkinkan manusia membangun kota-kota di bawah struktur besar yang bisa menjaga suhu, tekanan, dan komposisi udara yang mendukung kehidupan. Permukiman pertama di Mars didesain untuk menampung ribuan kolonis, namun dengan cepat berkembang menjadi kota-kota mandiri. Kehidupan di Mars sangat berbeda dari kehidupan di bumi. Gravitasi Mars yang hanya 38% dari gravitasi bumi, serta paparan radiasi kosmik menciptakan tantangan baru bagi manusia yang tinggal di sana. Seiring berjalannya waktu, manusia yang tinggal di koloni luar angkasa dan Mars mulai berubah. Mereka terpapar lingkungan yang sangat berbeda dari bumi. Gravitasi rendah, radiasi kosmik yang tinggi, dan atmosfer buatan. Tubuh mereka yang dirancang untuk hidup di bumi mulai berevolusi agar lebih sesuai dengan kondisi baru ini. But I think at some point there will be humans living beyond Earth. You know, I'm an evolutionary biologist, so I try to think about the biological changes that might come about if we move beyond Earth and start inhabiting planets, moons, and other places in our solar system. So, you know, there's a question about what types of evolutionary changes might come about for people living beyond Earth. There's also a question about how quickly those changes would come about. Mars, planet yang jaraknya sekitar 225 juta kilometer dari bumi, sangat berbeda dari bumi dalam hal gravitasi, atmosfer, suhu, dan paparan radiasi. Para ilmuwan telah lama berspekulasi bahwa manusia yang tinggal lama di Mars mungkin akan mengalami perubahan evolusi sebagai respon terhadap kondisi unik tersebut. Beberapa ahli biologi dan astrofisikawan telah mengeksplorasi kemungkinan ini dalam buku-buku dan penelitian mereka, termasuk Scott Solomon dalam Future Humans Inside the Science of Our Continuing Evolution dan Christopher E. Mason dalam The Next 500 Years Engineering Life to Reach New World.
I think there's reason to believe that evolution in space or on Mars or elsewhere beyond Earth will actually happen faster than what we're used to here on Earth for a couple of reasons. One is that the amount of radiation that we're exposed to beyond Earth is much higher, and radiation causes damage to DNA, which leads to mutations. Mutations are the raw material for natural selection. So natural selection basically acts like a sieve that allows certain variations to pass through that sieve from one generation to the next. And so with more variation that comes about through mutations, you can expect some of those mutations to be beneficial, and those will be passed on from one generation to the next through natural selection. So that process should be faster in space than it is here on Earth. And at the same time, we know that because the environments that we'll be living in are so different from the environments here on Earth, that those advantages will be magnified. And so that's another way of saying that natural selection will actually be stronger when we're living beyond Earth. And so you combine those two things, greater number of mutations coming into existence in the first place, and stronger natural selection, and what you get is faster evolutionary change. Setelah manusia menetap di luar angkasa selama beberapa generasi, terutama di koloni asteroid dan Mars, adaptasi lingkungan yang ekstrim mulai mengubah tubuh dan pikiran manusia. Evolusi ini tidak hanya terkait dengan perubahan fisik yang kasat mata, tetapi juga mencakup aspek-aspek yang lebih mendalam seperti fungsi organ, psikologi, dan kemampuan bertahan hidup. Spesies baru yang muncul dari proses ini dikenal sebagai Homo australis atau manusia bintang, yang merupakan bentuk lanjut dari Homo sapiens, tetapi telah disesuaikan sepenuhnya dengan kehidupan di luar bumi. Evolusi adalah proses yang berlangsung selama ribuan hingga jutaan tahun. Namun dengan pengaruh lingkungan yang cepat di luar angkasa, perubahan ini berlangsung lebih dengan cepat dalam konteks manusia. Lingkungan luar angkasa memiliki kondisi yang sangat berbeda dari bumi. Tingkat radiasi kosmik yang tinggi, gravitasi yang lebih rendah, dan ketersediaan sumber daya yang terbatas menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, tubuh manusia harus beradaptasi untuk bertahan dalam kondisi ini. Pemukiman manusia di Mars dan asteroid membutuhkan adaptasi untuk mengatasi berbagai tantangan. Pada awalnya, manusia menggunakan teknologi tinggi untuk menciptakan habitat yang mendukung kehidupan. Namun, seiring waktu, individu yang terlahir dan tumbuh di luar bumi mulai menunjukkan karakteristik fisik dan mental yang berbeda dari manusia bumi. Dengan terbatasnya populasi di luar angkasa dan adanya tekanan seleksi alam yang baru, individu yang lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan baru akan lebih mungkin untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Proses ini menciptakan variasi genetik yang lebih besar dan menghasilkan spesies baru. Dalam bukunya Future Humans: Inside the Science of Our Continuing Evolution, Scott Solomon menyoroti radiasi kosmik yang intens di luar angkasa adalah ancaman besar bagi kehidupan manusia biasa. Namun, kulit Homo australis telah berevolusi dengan lapisan pigmen yang lebih tebal dan kaya akan melanin serta senyawa bioprotektif lainnya. Seperti yang dibahas oleh Solomon, manusia yang hidup di Mars mungkin akan mengembangkan kapasitas paru-paru yang lebih besar atau sistem pernafasan yang lebih efisien untuk menyesuaikan dengan atmosfer Mars yang tipis. Paru-paru mereka mampu menyerap oksigen dari atmosfer yang tipis seperti di Mars, memungkinkan mereka bertahan di luar ruangan lebih lama dengan persediaan oksigen yang terbatas. Dalam lingkungan bertekanan rendah, mereka mengembangkan mekanisme fisiologis untuk mempertahankan oksigenisasi tubuh, yang membuat mereka lebih efisien dalam penggunaan udara. Otot-otot Homo australis tidak besar dan tebal seperti manusia bumi, melainkan lebih elastis dan fleksibel. Ini memungkinkan mereka bergerak dengan mudah di kondisi gravitasi rendah, dengan kekuatan otot yang efisien untuk aktivitas sehari-hari dan kerja keras. Seperti penambangan asteroid, mata mereka berevolusi untuk beradaptasi dengan pencahayaan rendah di luar angkasa dan kondisi cahaya yang sangat bervariasi. Iris mereka memiliki kemampuan untuk merespons cahaya dengan lebih cepat, dan retina mereka lebih sensitif terhadap cahaya, memungkinkan mereka melihat dengan jelas bahkan di ruang gelap luar angkasa atau di tambang asteroid yang gelap dan minim cahaya.
Scott Solomon berpendapat bahwa perubahan dalam pigmentasi kulit bisa menjadi salah satu adaptasi pertama yang terjadi dalam beberapa generasi awal manusia Mars. Mutasi genetik yang meningkatkan produksi melanin yang melindungi kulit dari radiasi ultraviolet mungkin akan dipilih secara alami karena meningkatkan peluang bertahan hidup. Evolusi yang dipicu oleh tekanan lingkungan Mars mungkin memerlukan ribuan atau bahkan jutaan tahun untuk menghasilkan spesies baru yang benar-benar berbeda. Tetapi tidak ada yang bisa memastikan kecepatan perubahan tersebut. Scott Solomon dalam Future Humans berspekulasi bahwa manusia di Mars mungkin akan berevolusi menjadi spesies yang sangat berbeda hanya dalam beberapa ratus generasi, terutama jika mutasi genetik yang disebabkan oleh radiasi kosmik dan kondisi lingkungan lainnya menjadi faktor penting dalam seleksi alam. Lingkungan hidup di stasiun luar angkasa dan Mars tidak hanya membawa perubahan biologis, tetapi juga memaksa manusia untuk berpikir dan bertindak dengan cara yang benar-benar baru. Dalam The Next 500 Years, Christopher E. Mason berpendapat bahwa evolusi alami mungkin tidak cukup cepat untuk memungkinkan manusia beradaptasi dengan lingkungan Mars dalam waktu yang singkat. Ia membahas kemungkinan penggunaan rekayasa genetik untuk mempercepat proses evolusi, menciptakan manusia yang lebih baik dalam bertahan hidup di Mars. Mason menyebutkan bahwa teknik seperti CRISPR bisa digunakan untuk mengubah genom manusia, meningkatkan kemampuan mereka untuk melawan radiasi, meningkatkan efisiensi pernafasan, atau bahkan mengembangkan cara baru untuk beradaptasi dengan lingkungan gravitasi rendah. Dengan kemajuan teknologi ini, manusia mungkin tidak harus menunggu ribuan tahun untuk berevolusi secara alami. Sebaliknya, kita bisa merekayasa evolusi untuk menciptakan spesies Homo australis dalam waktu yang jauh lebih singkat. We know it is possible to live certainly more than 126, which is the current maximum human lifespan. But I don't know if we'll ever stop aging. I think we can delay it and even push it back. But aging, I don't know if we'll stop aging. We'll probably just do more replacement parts. Like, for example, think of your car. To be mechanistic and derivative about it, you don't replace the whole car unless you absolutely have to. You replace parts. And so if you can get stem cell therapies working well enough, you could possibly just, replace the components that go bad. I think that'll happen first. And eventually, this idea of the singularity where you could upload your brain to the cloud, then transfer it to another body. These things are still pretty hypothetical. I think, nothing's impossible, but I think that'll certainly be several hundred years in the future, maybe even several thousand, because we currently can't model it that well yet. Kognisi manusia di luar angkasa mengalami transformasi radikal. Jika pada manusia bumi, kapasitas kognitif berkembang melalui proses pembelajaran sosial dan exposure terhadap lingkungan yang kompleks. Pada Homo australis, kemampuan berpikir dan memecahkan masalah berakar dari kondisi hidup yang lebih ketat dan menantang. Sebagai hasil dari kehidupan yang sangat terstruktur, dinamis, dan penuh tekanan, otak Homo australis berkembang menjadi lebih adaptif, cepat, dan efisien. Dalam lingkungan luar angkasa, di mana setiap keputusan kecil dapat berdampak besar pada kelangsungan hidup, Homo australis mengembangkan struktur otak yang lebih efisien dalam memproses informasi. Kapasitas otak mereka untuk memfilter informasi yang tidak relevan dan fokus pada inti masalah menjadi salah satu perubahan evolusioner utama. Selain perubahan fisiologis, Scott Solomon juga menyoroti potensi perubahan psikologis dan sosial yang mungkin dialami oleh manusia di Mars. Hidup dalam koloni yang terbatas dengan populasi yang relatif kecil dan terisolasi dari bumi bisa menyebabkan tantangan mental dan sosial yang unik. Manusia mungkin harus mengembangkan cara baru untuk menghadapi isolasi dan ketergantungan tinggi pada teknologi. Ini juga dapat mempengaruhi struktur sosial manusia Mars, yang pada gilirannya bisa mempengaruhi bagaimana seleksi alam terjadi. Koloni Mars mungkin akan memiliki norma-norma sosial yang berbeda dari bumi, yang bisa mempercepat evolusi budaya dan sosial. Kehidupan di luar angkasa mengharuskan manusia untuk menjalani berbagai tugas secara bersamaan, seperti memantau sistem lingkungan, mengelola sumber daya, dan memastikan keseimbangan hidup di lingkungan tertutup. Kemampuan multitasking menjadi penting
Dalam situasi di mana ketepatan dan efisiensi sangat penting, Homo australis mengembangkan kemampuan untuk secara bersamaan memantau beberapa aspek dari kehidupan mereka, baik itu sistem pendukung kehidupan, interaksi sosial, atau proyek ilmiah, tanpa menurunkan fokus dan perhatian mereka terhadap tugas-tugas tersebut. Otak Homo australis berevolusi untuk mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya terbatas dengan cara yang lebih kreatif dan ekonomis. Mereka mampu merancang metode-metode baru dalam daur ulang dan pemanfaat ulang bahan, termasuk dalam konteks sistem pendukung kehidupan atau sumber energi. Mason memperluas diskusi ini dengan memperkenalkan gagasan transhumanisme, di mana manusia tidak hanya beradaptasi dengan lingkungan baru, tetapi juga meningkatkan diri mereka melalui teknologi. Ini bisa mencakup penggunaan implan bionik, augmentasi biologis, dan teknologi canggih lainnya yang memungkinkan manusia untuk bertahan hidup dan bahkan berkembang di Mars. Lingkungan luar angkasa adalah tempat yang sangat teknologis. Manusia yang tinggal di sana bergantung pada berbagai sistem otomatis, robotik, dan kecerdasan buatan. Otak Homo australis secara alami lebih akrab dengan teknologi dan mampu berinovasi dalam penggunaan teknologi tersebut. Seiring perkembangan teknologi, Homo australis semakin mampu memanfaatkan kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak hanya menggunakan AI sebagai alat bantu, tapi juga mampu berinteraksi dengan AI pada tingkat yang lebih tinggi. Homo australis mampu berpikir secara simbiosis dengan mesin. Salah satu aspek paling penting dari Homo australis adalah kemampuannya untuk belajar dan beradaptasi dengan teknologi baru jauh lebih cepat daripada manusia bumi. Mereka tidak memerlukan pelatihan panjang untuk menguasai sistem teknologi baru, karena kemampuan otak mereka untuk memproses dan mengintegrasikan informasi baru sudah jauh berkembang. Lingkungan luar angkasa memerlukan isolasi sosial yang besar. Kehidupan di stasiun luar angkasa atau Mars mengharuskan individu untuk lebih mandiri, baik secara fisik maupun mental. Homo australis mengembangkan kemandirian kognitif yang lebih kuat, sehingga mereka dapat berfungsi dengan baik meskipun dalam kondisi kesendirian atau keterbatasan interaksi sosial. Hanya sebagian populasi manusia yang memiliki akses ke teknologi dan sumber daya yang memungkinkan mereka untuk berkoloni di Mars. Koloni Mars mungkin didominasi oleh orang-orang dari kalangan elit, ilmuwan, pengusaha, dan mereka yang mampu membiayai perjalanan dan tinggal di planet baru. Sementara itu, mayoritas populasi di bumi mungkin terdiri dari mereka yang tidak memiliki sumber daya finansial atau akses ke teknologi untuk meninggalkan bumi. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang sudah ada di bumi dapat semakin menonjol saat kolonisasi Mars dimulai. Hanya negara atau individu kaya yang mampu mengirimkan orang ke Mars, meninggalkan sebagian besar populasi bumi dalam kondisi yang semakin buruk, namun tetap harus bertahan di planet asal mereka. Sementara Homo australis berevolusi, manusia yang masih tinggal di bumi mungkin tetap tidak mengalami perubahan dalam hal evolusi. Manusia di bumi akan tetap memiliki ciri-ciri fisik dan kognitif yang sama seperti manusia modern saat ini. Tanpa adanya tekanan seleksi alam yang kuat seperti di Mars, manusia bumi mungkin tidak akan mengalami adaptasi fisik yang signifikan. Mereka tetap memiliki kemampuan dan batasan biologis yang sama dengan manusia masa kini. Menurut Solomon, pemisahan geografis dan lingkungan yang sangat berbeda akan mempercepat perbedaan genetik antara manusia di bumi dan di Mars. Karena koloni Mars akan terisolasi secara genetik dari populasi bumi, mereka akan mengembangkan variasi genetik yang unik, baik melalui seleksi alam maupun mutasi acak. Masyarakat di bumi mungkin tetap bergantung pada teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Masyarakat di bumi dapat terus mengembangkan teknologi canggih untuk meningkatkan kualitas hidup, tetapi tanpa adanya tekanan evolusi, mereka mungkin lebih cenderung mengandalkan alat dan teknologi daripada kemampuan fisik mereka sendiri. Di tengah krisis sumber daya alam,
limbah manusia dan material organik lainnya didaur ulang dan dimanfaatkan sebagai sumber energi. Teknologi biokonversi dan pengolahan limbah menjadi biofuel atau listrik menjadi andalan bagi manusia untuk tetap menjaga peradaban mereka berjalan, terutama di kota-kota besar. Manusia bumi memanfaatkan sepenuhnya energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan panas bumi. Panel surya dan turbin angin menjadi pemandangan umum di seluruh wilayah bumi yang tersisa, termasuk daerah yang sebelumnya tidak dimanfaatkan seperti gurun, pegunungan, dan lautan lepas. Sementara itu, manusia di bumi akan terlibat dalam tren transhumanisme di mana mereka mungkin menggunakan teknologi untuk memperbaiki dan meningkatkan diri mereka sendiri. Di bumi, Masons berpendapat bahwa kita mungkin melihat peningkatan dalam penggunaan implan bionik, terintegrasi dan augmentasi biologis untuk meningkatkan kemampuan manusia. Dengan berkembangnya teknologi medis dan genetika, manusia di bumi dapat memperpanjang umur mereka, meningkatkan kekuatan dan daya tahan fisik, serta meningkatkan kemampuan kognitif mereka melalui teknologi. Ini akan menciptakan spesies hibrida di mana manusia tidak hanya berevolusi secara biologis. Selain itu, Mason mencatat bahwa rekayasa genetik di bumi mungkin difokuskan pada perbaikan DNA, penghapusan penyakit bawaan, dan bahkan peningkatan kemampuan kognitif. Ini bisa menciptakan manusia yang lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih tahan terhadap penyakit, tapi dengan cara yang sangat berbeda dari manusia di Mars yang harus beradaptasi secara langsung dengan kondisi planet merah. Mason juga memperingatkan bahwa penggunaan teknologi yang semakin meningkat di bumi dapat menciptakan kesenjangan antara mereka yang dapat mengakses teknologi tersebut dan mereka yang tidak. Dengan demikian, evolusi manusia di bumi bisa menjadi lebih terkait dengan akses terhadap teknologi daripada dengan tekanan seleksi alam. Dalam konteks buku Future Humans dan The Next 500 Years, dua jalur evolusi manusia di Mars terdefinisi dengan jelas di depan kita. Di satu sisi, manusia mungkin berevolusi secara alami melalui seleksi alam dan mutasi genetik yang dipicu oleh kondisi lingkungan Mars. Di sisi lain, manusia juga bisa menggunakan rekayasa genetik dan teknologi canggih untuk mempercepat proses adaptasi dan membentuk spesies baru. Hal ini juga menunjukkan Homo australis adalah representasi dari bagaimana manusia dapat beradaptasi dan berevolusi dalam menghadapi tantangan lingkungan ekstrim luar angkasa, dari perubahan fisik yang mencolok hingga pengembangan kemampuan kognitif yang lebih tinggi. Spesies ini adalah contoh nyata dari proses evolusi yang berlangsung dalam konteks yang sangat berbeda dari bumi. Mereka berevolusi tidak hanya terjadi pada tingkat fisiologis, tetapi juga pada tingkat mental dan sosial. Dengan kemampuan untuk mengatasi tantangan di luar angkasa, Homo australis menunjukkan potensi manusia untuk tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga untuk berkembang dalam keadaan yang sangat menantang. Kehidupan di koloni asteroid dan Mars telah mengubah cara mereka berpikir, berinteraksi, dan berinovasi. Evolusi kognitif yang mereka alami memberi mereka kemampuan untuk berpikir cepat, memecahkan masalah secara kreatif, dan berkomunikasi dengan cara yang sangat efisien, menjadi mereka lebih dari sekadar penghunian baru di luar angkasa, tetapi sebagai spesies baru yang mampu menjalani kehidupan di lingkungan yang penuh resiko. Sementara itu, manusia di bumi akan terus berevolusi, tetapi lebih lambat, dengan dampak yang lebih besar dari teknologi, perubahan lingkungan, dan globalisasi. Mereka mungkin tidak mengalami perubahan fisik yang dramatis seperti manusia di Mars, tetapi teknologi dan budaya akan memainkan peran yang lebih besar dalam menentukan arah evolusi mereka. Perdebatan antara evolusi alami dan rekayasa genetik tetap berlangsung, tetapi kedua skenario ini menunjukkan bahwa manusia tidak akan sama jika mereka tinggal di Mars untuk jangka waktu yang lama. Dengan tantangan lingkungan yang begitu ekstrim, kemungkinan besar kita akan melihat perubahan yang signifikan dalam fisiologis, genetika, dan bahkan struktur sosial manusia. Homo australis, baik itu muncul secara alami atau melalui teknologi,
akan menjadi saksi dari babak baru dalam evolusi manusia di luar planet asalnya, Bumi.